Ke kasus lainnya pemirsa, kematian Prada Luki Chepril Saputra Namo terus memunculkan fakta baru. Prajurit TNI AD Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wagangemere NTT tersebut diduga tewas akibat penganiayaan seniornya termasuk seorang perwira. Prada Luki dikabarkan tewas pada Rabu 6 Agustus 2025 diduga akibat dianiaya seniornya. Amarah ayah Prada Luki memuncak saat mengetahui anaknya tewas diduga dianiaya seniornya. Dalam kasus ini 20 orang prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya seorang perwira. Perwira tersebut diduga sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Luki. Kadis Penat TNI Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki oleh seniornya berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Ya, jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Jadi cukup saya jelaskan sampai di situ ya, karena tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada permasalahan ini. Selain itu, Brigjen TNI Wahyu Yudayana juga menyebutkan ada korban lain selain Prada Luki. Brigjen Wahyu menambahkan tidak menutup kemungkinan penganiayaan tersebut dilakukan lebih dari 1 hari. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Laksana Firman, Ainus melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani meminta tersangka penganiaya Prada Luki dihukum berat. Hukuman itu untuk memberi efek jera agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus kematian Prada Luki Namo menjadi sorotan banyak pihak. Saat ini 20 orang tersangka telah diperiksa dan diamankan. Mereka diduga terlibat dalam penganiayaan Prada Luki hingga tewas. Ketua DPR Puan Maharani mendesak para pelaku diberikan hukuman tegas dan memberikan efek jera. Ya, hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi, bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Hingga kini sudah ada 20 orang prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Chepril Saputra Namo. Motif dari kasus ini belum diungkap lantaran masih dalam proses pemeriksaan penyidik Polisi Militer Daerah Militer 9 Udayana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritek sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Informasi selengkapnya usai jeda. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Sindosia setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Prabowo memang memiliki
perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Oh, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Apresiasi tertinggi bagi inspiratif otomotif di Indonesia. Dimeriahkan oleh Mesa Hira, Axel Ramadhan, DJ Una, Joy Boy. Dipandu oleh James Purba, Rosalyn Chiu, Otomotif Awards 2025. Malam ini pukul 9 di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait pengusutan perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Yakut, 2 orang lainnya juga dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan karena keterangan ketiganya dibutuhkan sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang berinisial YKC, IAA, dan FHM dikeluarkan pada Senin 11 Agustus 2025. Pencegahan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Sebelumnya, Yakut diperiksa KPK pada Kamis 7 Agustus lalu. Saat itu, Yakut diperiksa selama sekitar 4 jam. Selain itu, KPK juga telah menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan.